Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Yesus, glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory. Terima kasih. Iya nama puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, oh ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, Yesus Tuhan.
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibiriamba, glory bagimu. Sembah, sembah, sembahmu
kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak. Terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo. Ira pasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan. Dan dibarui Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui Yesus dalam hadirat. Ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan Yesus, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh glory bagimu, dan dibarui Yesus dalam hadirat-Mu, ada sukacita.
dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kirata pakaian nama syiki, papa patakara nama takaranamu. Menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segini mianaso, haleluya, haleluya. Yesus, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan yang menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan.
hadirat-Mu. Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan
menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, dikatakan bahwa tetapi mereka yang ingin kaya. Menjadi kaya tidaklah salah gitu ya. Tetapi kalau itu sudah menjadi nafsu ya, tujuan utama daripada kita, melebihi daripada kita mencari Tuhan, berhati-hati. Oh ya, saya tegaskan kepada kita semuanya, kalau saudara ingin kaya, biarlah benar-benar tujuan kita kelak nanti ketika diberkati sudah jelas. Bahwa semua kekayaan, keuangan yang kita peroleh, semua adalah tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi dikatakan kalau kita ingin menjadi kaya, percayalah Bapak Ibu, waktu saudara punya rasa hal yang demikian, jadi pengejaran dalam kehidupan saudara menjadi kaya, saudara pada akhirnya gini, menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang namanya kekayaan itu. Saudara nanti bisa mencuri di sana, bisa berbohong di sana, bisa korupsi di sana, bisa bahkan begini, saudara akan bisa membunuh pada akhirnya. Oh ya Bapak Ibu, oh ya, itu berhati-hati. Kaya boleh, tetapi kaya punya tujuan yang jelas, bahwa kelak nanti ketika kita diberkati, semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau itu sebagai sebuah kesombongan pada akhirnya, sebagai gagah-gagahan, sebagai wah-wahan di dalam kehidupan kita, sangatlah berbahaya. Sebab dikatakan bahwa orang yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oh, Anda bisa bayangkan itu. Mungkin pada akhirnya gini, kita mungkin getol untuk cari yang namanya duit, mencari yang namanya kekayaan. Kita sudah lupa lagi yang namanya ibadah kita. Kita lupa lagi untuk yang namanya mencari Tuhan. Sebab dikatakan bahwa semuanya, segala sesuatu itu bersumber daripada Tuhan. Oh ya Bapak Ibu, semuanya bersumber daripada Tuhan. Nah kalau kita melupakan akan sumber kita, lah sekarang kita mau apa? Tujuan kita hanyalah yang namanya begini, mencari kepuasan hawa nafsu kita. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, akan datang masanya kita akan ditenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan pada akhirnya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pada hari ini, bahwa kita diingatkan kembali lagi bahwa tujuan kita bukanlah yang namanya mencari sebuah kemewahan, kekayaan. Sebab ini yang semua katakan kepada kita semuanya, kenyamanan itu adalah pembunuh iman yang paling ampuh. Oh yes, kenyamanan itu adalah pembunuh iman yang paling ampuh. Nah oleh sebab itu, mari hiduplah dalam kebijaksanaan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Toh kalau mungkin satu saat kalau memang kita dipercayakan dengan harta yang lebih, dengan uang yang lebih, itu hanya sebuah bonus yang diberikan kepada kita. Itu hanya sebuah dampak saja waktu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab begini, ada banyak kita pada akhirnya tidak kuat untuk yang namanya menahan sebuah berkat yang besar, menahan yang namanya sebuah kekayaan yang datang dalam kehidupan kita. Nah yang bisa menahan itu adalah gini, waktu engkau
tertanam kuat. Dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dasar kita adalah tertuju kepada Kristus. Nah, itulah yang membuat kita nanti akan kokoh ketika kepercayaan itu datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba waktu mungkin jabatan kita naik. Nah, secara otomatis waktu jabatan naik, keuangan akan datang, kekayaan itu akan datang, fasilitas akan datang. Nah, itu yang mempertahankan itu adalah begini, waktu engkau takut akan Tuhan, waktu hidupmu sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa gini, ayat yang ke-8, perhatikan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yes, yang mengerti katakan amin. Dikatakan asal ada makanan dan pakaian itu sudah cukup dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan kasih lebih, puji Tuhan. Itu adalah sebuah bonus. Karena kenapa? Kita setia, kita excellent, kita takut akan Tuhan. Yang mengerti dan sepakat katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari seperti saya katakan di awal, kita mungkin kaya tidaklah saya mempersalahkan itu. Tetapi kalau tujuan dan fokus kita adalah menjadi kaya di luar daripada kebenaran firman Tuhan, berhati-hatilah. Sebab dikatakan di situ akan muncul berbagai nafsu yang ada. Saudara akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang namanya uang. Sebab dikatakan tidaklah kita bisa dapat puas untuk yang namanya kekayaan untuk memuaskan kita. Sebab itu adalah sebuah jerat ikatan dosa. Oh ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah perbudakan. Mungkin saudara berkata bahwa gini, mungkin orang yang kaya mungkin sudah tidak mungkin akan lagi yang namanya bisa korupsi, mungkin bisa bohong lagi. Siapa yang bilang, Bapak Ibu? Saudara bisa melihat di televisi, justru orang-orang yang kaya, yang sudah mapan, yang sudah mungkin punya pangkat tinggi, punya harta kekayaan yang berlimpah-limpah, justru orang-orang demikianlah ketika dia mencuri uang negara itu semakin besar, semakin gede pula gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi dosa itu adalah bentuk perbudakan. Kalau orang sudah diperbudak oleh dosa, dia akan bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh semuanya itu. Berhati-hati Bapak Ibu, sebab dikatakan akar segala kejahatan waktu kita mencintai uang, cinta akan uang. Nah, uang itu hanyalah sebuah sarana saja, tetapi waktu engkau mulai jatuh cinta kepada uang, engkau akan bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh itu. Waspada Bapak Ibu, berhati-hati, sebab itu adalah sebuah ikatan dunia yang begitu mengikat dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah cinta akan uang. Akar dosa itu adalah cinta akan uang. Terus ada lagi yang namanya akar dosa, yaitu apa? Kenajisan, perjinahan. Ketika itu sudah terpikat oleh kita, berhati-hati Bapak Ibu. Itu akan mengikat kita dan kita akan diperhamba, diperbudak oleh yang namanya dosa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, sebab itu adalah akar, sebab itu adalah pondasi. Next, ketika Tuhan mempercayakan sebuah harta yang lebih lagi, sesuatu mungkin kepercayaan yang lebih lagi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara akan tegap teguh berdiri. Sebab kenapa? Pondasi kita didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Pondasi kita adalah batu karang yang teguh, yaitu apa? Yesus Kristus. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kehidupan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, terus kami berdoa secara khusus Tuhan buat yaitu anakmu yang hari-hari ini mengalami transaksi daripada yaitu tanah mereka. Tuhan tolong berikan kemudahan untuk yaitu transaksi mereka ini Tuhan. Biarlah Engkau memunculkan kebenaran itu seperti fajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu akan bekerja buat anakmu ini Tuhan. Biar dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami
sepanjang hari ini, dan kami menyerahkan, kami memberkati bangsa dan kota kami. Biarlah bangsa dan kota kami dalam anugerah dan perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan, sehingga Tuhan ditinggikan di sana. Terpuji nama Tuhan. Kami menaruhkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami dalam anugerah-Mu, dalam perlindungan, dalam kekuatan daripada Tuhan. Sebab kami tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu, kami adalah orang yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Ini serondok kami buat pagi hari ini, dan akhirnya kami naikkan segala ucapan syukur kami. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081359741042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.